Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, salah satunya membahas kemungkinan dibangunnya res area laut di Selat Sunda, Banten. Wapres Ma'ruf Amin mengharapkan revitalisasi Taman Balikambang Surakarta, Jawa Tengah memberikan manfaat ekologis dan ekonomi. Menurut Wapres, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu keempat bulan Juli 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragil Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 22 Juli 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran pengurus baru Badan Wakaf Indonesia (BWI) di kediaman Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, Wapres memberikan arahan serta motivasi untuk perkembangan wakaf di Indonesia. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kamarudin Amin kepada media mengatakan bahwa Wapres mengapresiasi program BWI, salah satunya yakni program wakaf uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf. Gerakan ini bekerja sama dengan semua pihak baik masyarakat umum, masjid, instansi, dan komunitas. Alhamdulillah diterima oleh Pak Wapres. Beliau memberikan arahan dalam kapasitas beliau bukan hanya sebagai Wapres, tapi sebagai ulama, sebagai inisiator awal terhadap pendirian BWI ini. Dan beliau termasuk di antara yang memberikan banyak sekali gagasan terkait dengan pengembangan perwakafan di Indonesia. Alhamdulillah kami diberikan semangat, diberikan motivasi, diberikan arahan, bimbingan yang alhamdulillah sangat inspiring buat kami dan insya Allah akan menjadi driving force untuk pengembangan wakaf ke depan. Di antara tadi wakaf uang ini insya Allah akan menjadi salah satu program prioritas BWI. Kebetulan sekali kami juga sudah merumuskan langkah-langkah teknisnya, rencana untuk Gerakan Indonesia Berwakaf yang insya Allah akan melibatkan seluruh entitas di negeri ini, mulai dari calon pengantin, jemaah haji, para pengusaha, bahkan para politisi, masjid-masjid dan dai-dai, santri-santri dan entitas-entitas yang lain. Dikutip dari situs Badan Wakaf Indonesia, Kamarudin menjelaskan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai sekitar 180 triliun rupiah per tahun. Untuk memaksimalkan potensi itu, menurutnya program ini perlu digencarkan agar literasi dan kesadaran berwakaf di masyarakat semakin berkembang dan tersebar ke penjuru negeri. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan Gerakan Indonesia Berwakaf dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan memperkuat fondasi ekonomi umat. Sore harinya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Haryono. Dalam keterangan persnya, Kasau yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 5 April 2024 lalu mengatakan tujuan kedatangannya untuk melaporkan berbagai hal strategis menyangkut institusi TNI Angkatan Udara. Salah satunya terkait perkembangan alat utama sistem senjata alutsista TNI yang dimiliki TNI AU. Kasau kepada Wapres menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi pemerintah yang senantiasa mendukung perkembangan dan modernisasi alutsista, khususnya Matra Angkatan Udara. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya pun mendapat arahan Wapres terkait pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara ke depan, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara diterima oleh Bapak Wakil Presiden dan tadi pembicaraan seputar Angkatan Udara. Saya melaporkan Angkatan Udara sekarang dengan berbagai alutsista yang ada, kondisi alutsista yang ada, sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga beberapa modernisasi peralatan alutsista Angkatan Udara ke depan. Jadi intinya Angkatan Udara sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah
begitu besar memberikan perhatian dengan rencana penambahan alutsista yang terkini, alutsista yang modern. Dan sudah kami laporkan dan saya juga mendapat arahan terkait pelaksanaan Angkatan Udara ke depannya seperti apa. Intinya kami ingin lebih menjaga kedaulatan negara di udara dengan lebih solid, tentunya didukung oleh komponen bangsa lainnya, baik TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia. Selasa 23 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di kediaman Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Laksamana Muhammad Ali menerangkan bahwa dirinya melaporkan perkembangan keamanan di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan dan keamanan perairan Laut Indonesia lainnya. Selain itu, jelas Kasal, Wapres menanyakan kemungkinan pembangunan res area laut di Selat Sunda, Provinsi Banten. Res area laut ini diharapkan dapat menguntungkan baik akses maupun kepentingan maritim Indonesia, baik ekonomi dan keamanan. Hal lainnya juga disampaikan kepada Wapres terkait keamanan laut di perairan Malaka, khususnya di Batam. Rencananya juga akan dibangun sebuah sistem one-stop service untuk pelayanan kemaritiman dan perdagangan laut. One-stop service ini nantinya akan dibangun di Pulau Nipah. Kasal menegaskan bahwa pertemuannya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin lebih banyak membahas soal keamanan laut di wilayah Nusantara. Kasal juga menerangkan soal kesediaan Wapres Ma'ruf untuk hadir pada HUT TNI di Surabaya 5 Oktober 2024. Berikut keterangan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Tadi baru saja kami menghadap Bapak Wakil Presiden dan kami menjelaskan langsung kepada beliau terkait dengan situasi keamanan laut. Tadi beliau menanyakan bagaimana situasi di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan, kemudian di beberapa perairan lainnya di Indonesia Timur juga. Kemudian beliau juga menyampaikan terkait dengan kemungkinan dibangunnya rest area laut di Selat Sunda, khususnya di wilayah Banten. Nantinya diharapkan dengan adanya rest area laut ini bisa menguntungkan akses dan kepentingan maritim Indonesia, ya, baik untuk segi ekonomi maupun dari segi pertahanan dan keamanan. Kemudian bagaimana kondisi perairan di Selat Malaka, khususnya di perairan Batam, itu kami laporkan juga bahwa di Pulau Nipah nantinya juga sama akan dibangun juga one-stop service untuk kemaritiman perdagangan laut yang melewati Selat Malaka khususnya. Dan pembicaraan lainnya juga terkait dengan situasi keamanan di seluruh wilayah Nusantara ini. Rabu 24 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah untuk kunjungan kerja. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara TNI AU di Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Usai tiba di Surakarta, Wapres beserta rombongan beristirahat semalam untuk persiapan acara keesokan harinya, yaitu meresmikan penataan kawasan Taman Balikambang di Jalan Balikambang, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kamis 25 Juli 2024, hari kedua Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah, meresmikan penataan kawasan Taman Balikambang, Jalan Balikambang, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ketersediaan infrastruktur diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Infrastruktur tidak hanya semata-mata tentang pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan, namun juga pembangunan permukiman. Kehadiran infrastruktur pemukiman yang tertata, berkualitas, dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga penting demi menjamin hak dan akses setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai upaya memenuhi hak ini, pemerintah terus berkomitmen mengembangkan infrastruktur hijau
di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembangunan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Komitmen dan kesungguhan negara dalam menyediakan ruang terbuka hijau RTH bagi masyarakat dapat kita lihat di kota Surakarta ini. Hari ini kita patut bersyukur penataan kawasan Taman Balai Kambang telah selesai dan siap dibuka untuk umum. Taman seluas 12,8 hektar ini tidak hanya berfungsi sebagai RTH, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pusat kegiatan seni serta kebudayaan lokal. Kehadiran Taman Balai Kambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan kelestarian lingkungan, serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Wapres juga menegaskan keberadaan Taman Balai Kambang sejatinya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, berkelanjutan. Berikut beberapa pesan Wakil Presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, lakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Pemerintah daerah selaku pengelola Taman Balai Kambang harus memastikan agar taman ini terus dirawat dan dipelihara dengan baik. Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat taman ini. Mari kita jaga kebersihannya, rawat fasilitasnya, dan gunakan taman ini dengan bijak agar keindahan dan kelestariannya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Kedua, pastikan keberadaan taman memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Jadikan taman ini sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan merawat tanaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, optimalkan taman ini menjadi pusat berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan sosial, olahraga, kesenian, dan budaya, agar turut mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, dan berbudaya. Libatkan UMKM dalam pengisian gerai-gerai yang ada, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, terus tingkatkan kolaborasi dan sinergi multi-pihak dalam pengembangan infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pemanfaatan taman ini. Usai peresmian Taman Balai Kambang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan media satu arah. Berikut selengkapnya keterangan Wakil Presiden kepada media. Meresmikan yang saya dengar dulunya ini tempatnya Sri Mulat ya, zaman dulunya itu. Ini seluasnya itu 12,8 hektar. 12,8 hektar itu cukup besar dan dilakukan penataan sedemikian rupa. Tadi kita sudah melihat bahwa juga gedung pertemuannya begitu cukup representatif, yang lama itu sudah dirobohkan ya, dan juga taman-tamannya masih terjaga. Kita lihat pohon-pohonnya ini sudah ratusan tahun. Ini saya kira jarang ada pohon-pohon seperti ini. Jadi ini taman hijau, juga tempat rekreasi, tempat juga pengembangan budaya dan seni. Yang tadi saya lihat itu penarinya anak-anak cukup bagus, ya, saya melihat bagus sekali dan itu terpelihara. Kemudian juga tempat rekreasi masyarakat, dan rekreasi di sini dipertahankan cara yang lama. Masyarakat boleh membawa tikar, ya tikar, kemudian makan dengan keluarganya Nah ini saya kira memang budaya ini dicari oleh masyarakat kita, dan juga mungkin mengedukasi masyarakat supaya tidak ke mall terus, ya, supaya bisa santai dan menikmati alam, ya seni, terus juga UMKM juga tadi sudah disiapkan ya UMKM-nya itu, sehingga ada tempat UMKM juga menjajakan hasil produknya, ya, ada makanan, tadi ada pembuatan blangkon. Kamis 25 Juli 2024,
Sore harinya, usai kepulangannya dari kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Forum Keberagaman Nusantara atau FKN di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini membahas soal keberagaman yang perlu terus dikawal. Menurut Wapres, keberagaman yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan juga memiliki potensi untuk menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, perlu pengawalan dalam menjaga kerukunan agar terus harmonis dan menjadi faktor kuat pendukung pembangunan bangsa. Wapres menyampaikan selain keberagaman agama, etnis, dan budaya, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Untuk itu, merawat keberagaman dengan merajut kerukunan antar umat ini menjadi semakin penting dalam menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Berikut arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bangga dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan sangat apresiatif terhadap ide untuk membangun forum keragaman Nusantara. Ini masalah yang sangat fundamental. Keragaman, kerukunan itu landasan utama bagi suksesnya kita dalam melakukan pembangunan. Pertama, kita bangga bahwa para pemimpin bangsa ini ketika membangun negara ini sudah menemukan formulanya. Kita tahu bahwa bangsa ini banget beragam. Agamanya, sukunya, etnisnya. Tidak mudah itu untuk membangun satu kesepakatan nasional itu. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi para pendiri bangsa ini bisa menemukan tanpa harus berpegang pada egonya. Kalau kelompok-kelompok itu masing-masing ingin membawa egonya, enggak jadi ini. NKRI ini tidak jadi, tidak bisa. Tetapi mereka-mereka itu semua dengan bahasanya lapang dada, dengan legowo. Mereka kalau ingin kita bisa bertemu, itu memang harus ada take and give. Ya, kita meminta, tapi kita memberi. Kalau hanya take saja, tidak ada give-nya, nggak bakal ketemu. Wapres juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum Kerukunan Nusantara. Ia berharap forum ini dapat terus menunjukkan komitmennya dalam merawat keberagaman dan harmoni antar masyarakat untuk kemajuan bangsa. Sebagai informasi bahwa Forum Keberagaman Nusantara adalah sebuah organisasi masyarakat yang digagas oleh salah satu staf khusus Wapres, Arif Rahman Syah Marbun, dan disepakati pendirinya oleh lebih dari 30 tokoh lintas suku, etnis, agama, dan budaya se-Nusantara yang ada di Sumatera Utara. Forum Kerukunan Nusantara resmi didirikan 11 Mei 2024 sebagai tindak lanjut dari arahan Wapres yang diberikan pada acara Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara yang diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 19 Oktober 2023 lalu. Jumat 26 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan peserta konferensi Dai ASEAN di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan salah satu permasalahan umat yang perlu diprioritaskan dalam berdakwah adalah bagaimana menjaga umat agar tidak terpinggirkan. Menurutnya, fokus dakwah untuk memperkuat umat akan mampu menghindarkan umat dari keadaan lemah atau duafa. Salah satu cara untuk memperkuat umat adalah dengan menghindarkan umat dari bertindak dan berpikir di luar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Wapres juga mengimbau para dai untuk berdakwah tentang penyelamatan umat dari perpecahan. Wapres mengapresiasi pelaksanaan seminar Dai ASEAN serta terbentuknya Forum Dai ASEAN. Dan diharapkan forum ini dapat memperluas pemahaman Islam wasatiyah di seluruh negara kawasan. Kita diberikan rahmat dan karunia-Nya hadir pada bukan hanya acara seminar dengan peserta Dai ASEAN, tetapi juga deklarasi berdirinya organisasi para Dai Asia Tenggara. Ini sejarah baru dan saya kira ini inisiatif yang sangat bagus ya. Untuk menyatukan, untuk mengkoordinasikan, untuk
untuk tansiqul harakah, yang mengkoordinasikan gerakan, dan juga taswiyatus saf, menyatukan saf. Sebab ayat yang mengatakan innallaha yuhibbu minalladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, bahwa Allah menyukai dari orang yang berperang di jalan Allah itu menyatukan saf dalam satu saf seperti bangunan yang tertata rapi. As-saful wahid, satu saf itu, kata ulama, ini tidak hanya di dalam perang, dan ini bermakna luas, dan juga tidak hanya bermakna dalam salat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah, tetapi juga satu saf itu lihamilid dakwah, untuk pembawa dakwah. Untuk para da'i ini juga harus disatu safkan. Usai melaksanakan salat Jumat, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melaksanakan salat gaib untuk almarhum Dr. Kiai Haji Hamzah Has di Masjid Baitur Rahman Kompleks Kantor Sekretariat Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui, Wapres ke-9 RI Hamzah Has meninggal dunia pada Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Pada salat gaib tersebut bertindak sebagai imam salat Ustadz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman, Imam Rawatib Masjid Istiqlal. Selain para pejabat dan pegawai Satwapres turut melaksanakan salat gaib dalam kesempatan ini, yaitu para peserta konferensi Dai ASEAN yang sebelumnya beraudensi dengan Wapres, di mana para dai tersebut tengah mengikuti konferensi internasional Dai ASEAN yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2024 di Jakarta. Jumat malam 26 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin menghadiri acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar peringatan Milad tahun ini menjadi ajang untuk evaluasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan seiring dengan visi dan misi MUI. Ia menjelaskan bahwa MUI memiliki visi dan misi sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Terkait dengan hal itu, Wapres menyebut bahwa dirinya kerap menganalogikan MUI sebagai kereta api yang memiliki 2 rel sehingga tidak bisa diubah jalurnya. Kita bisa menghadiri acara Milad Majelis Ulama Indonesia ke-40 sebagai orang yang pernah ikut berkiprah di Majelis Ulama berpuluh-puluh tahun. Dari anggota Komisi Fatwa, menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa, menjadi Ketua Komisi Fatwa, menjadi Ketua yang membidangi Fatwa, menjadi Wakil Ketua Umum sampai Ketua Umum, dan sekarang jadi Ketua Dewan Pertimbangan. Saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Ketua Umum MUI sesuai dengan misi visi MUI, yaitu sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat, wasadiqul hukumah, dan mitra pemerintah. Ini merupakan khitah MUI. Jadi MUI itu khitahnya 2, Khadimul Ummah, sadiqul hukumah, pelayan umat, mitra pemerintah. Ini relnya 2, ada 2 relnya. Karena itu MUI itu tidak bisa dibelok-belokkan, karena ada relnya. Relnya ini, jadi saya sering mengibaratkan MUI itu kayak kereta api. Nggak bisa dibawa kemana-kemana karena ada relnya. MUI itu gerbongnya banyak di belakang. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Ada khitahnya. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu ke-4 bulan Juli 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.